Selamat bertemu kembali. Selamat datang di mata kuliah aplikasi teknologi digital. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berbasis AutoCAD. Saya Muhammad Riza, dosen di program studi teknik mesin, Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung, yang akan menjadi pengampu pada mata kuliah ini. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang satu perintah di AutoCAD untuk menggambar yang kita sebut dengan lingkaran, atau pada aplikasi AutoCAD tersebut Anda bisa menemukannya dengan nama circle. Ini adalah tampilan antarmuka dari circle tersebut. Circle itu sendiri terdiri dari berbagai macam perintah. Jadi kalau kita akan membuat suatu lingkaran, fasilitas AutoCAD tersebut ada beberapa fitur yang disediakan oleh AutoCAD sendiri. Seperti ketika Anda akan membuat lingkaran yang diketahui hanya center dan radius, atau center dan diameter. Dan ada juga kadang-kadang ketika kita akan menggambar, kita akan menggambar lingkaran tersebut, kita harus mengacu pada dua titik, atau kita akan mengacu pada 3 titik. Atau juga ketika kita akan menggambar, kita dihadapkan pada suatu masalah bahwa lingkaran yang kita akan buat itu harus menyentuh satu titik pada satu garis. Yang akan kita gunakan perintah tan radius, itu berarti tangent, dan radius. Atau juga lingkaran yang kita gambar itu bersentuhan pada 3 titik. Lingkaran yang kita gambar itu bersentuhan dengan 3 titik. Dan itu adalah perintahnya adalah tangent, dan tangent. Oke. Saya akan contohkan bagaimana perintah untuk membuat lingkaran itu bisa kita aplikasikan. Anda lihat di sini, ini adalah perintah untuk membuat circle. Anda bisa langsung pergi ke pojok kiri atas ini, dan Anda klik, ada tombol circle di sana. Ya, Anda klik, Anda lihat ada ini ada beberapa opsi dari cara Anda membuat circle. Atau Anda bisa mengetikkan pada command line di sini, perintah C, dan dia akan memberi Anda pilihan. Dan Anda pilih C, dia ada plus C, dari circle, copy sampler. Ya, biasanya kalau Anda ketikkan C saja, itu akan langsung memberikan Anda perintah circle. Jadi untuk shortcut-nya, ketika Anda sudah sangat mahir menggunakan AutoCAD, Anda tidak lagi menggunakan tombol ini, tapi Anda juga langsung mengetikkan langsung huruf awal dari perintah tersebut seperti ini. Anda ingin mengambil circle, Anda tekan C, dan Enter, dia akan membuat Anda circle. Ya. Bisa juga Anda memulainya dari sini, sama saja. Oke. Saya akan memulai dari perintah pertama circle itu adalah center radius. Jadi ketika Anda akan membuat suatu lingkaran, dia akan menanyakan kepada Anda. Anda klik, Anda akan lihat di sini. Ya, Anda akan lihat sini. Dia akan menentukan center. Anda lihat pada cursor ini center, specify center point for circle. Dia akan menanyakan di manakah titik pusatnya. Dan di sana titik pusat Anda klik ini sebarang tempat. Ya. Dan Anda bisa gerakkan dia ke dalam dan keluar seperti ini. Pada bagian yang biru itu, dia ada angka yang bergerak secara dinamis, itu menunjukkan bahwa kondisi dari radius, kemudian kondisi dari diameter dari lingkaran yang Anda sedang gambarkan sekarang. Katakanlah Anda akan membuat lingkaran dengan radius 20 mm. Anda langsung ketikkan saja 20. Anda lihat garis biru tadi langsung hilang, yang akan menunjukkan 20, dan Anda tekan Enter. Ya. Itu adalah fungsi pertama. Bagaimana kalau Anda yang diketahui adalah diameter? Ya.
Ya, bisa saja Anda menggambar diameter 2 kali radius itu sama dengan diameter, tetapi terkadang Anda juga ingin cepat dan yang diketahui adalah diameter, Anda bisa langsung klik center diameter. Kalau Anda menggambar seperti ini, Anda klik sembarang tempat, okay. Yang tadi radiusnya 40, yang tadi radiusnya 20, sekarang coba kita bikin diameternya 40. Ya, apakah dia memberikan hasil yang sama? Semestinya akan sama. Kita akan ketik sini 40, press enter, kita lihat, dan kedua ini dia sudah membentuk lingkaran dengan dimensi yang sama, dengan diameter yang sama, dengan radius yang sama. Itu adalah dua fungsi. Caranya mudah aja. Kalau Anda mau bikin radius, Anda klik di sembarang tempat di sini, dan Anda bisa masukkan dimensi dari radius atau diameter. Sekarang ini adalah yang ditanyakan adalah radius. Radiusnya adalah, katakanlah radiusnya 40. Enter, itu adalah radius 40. Berarti diameternya adalah 40. Kalau saya ingin menggambarkan lingkaran dengan diameter 80, pasti dia akan memberikan bentuk yang sama dengan radius yang 20. Kita lihat sini, 80. Ya, dia punya besarnya besarnya persis sama. Sekarang ada fasilitas yang dinamakan 2 poin. 2 poin artinya kita mempunyai 2 referensi untuk menggambar lingkaran. Contoh, jika saya mempunyai kasus seperti ini, saya mempunyai lingkaran, saya punya garis seperti ini, dan dua garis ini, dan saya ingin menggambar suatu lingkaran mengacu pada 2 titik. Katakanlah saya mempunyai titik ini dan titik ini. Ya, ada 2 titik. Saya menggambar lingkaran. Pertama, ini adalah referensi titik pertama, dan ini adalah referensi titik kedua yang akan saya gambar. Nah, ini adalah fungsi dari 2 poin. Juga, kalau kita akan menggambar 2 poin, saya ingin menggambar lingkaran, mempunyai referensinya di titik tengah ini dan titik tengah lingkaran yang ini. Itu juga adalah fungsi dari 2 poin. Fungsi berikutnya adalah 3 poin. Baik, saya akan kembali membuat contoh. Saya mempunyai, katakanlah saya mempunyai garis seperti ini. Saya akan membuat lingkaran yang akan melibatkan titik pertama, titik kedua di sini, dan ini adalah titik yang ketiga. Ini contohnya. 3 point. Ini adalah referensi pertama, ini adalah referensi yang kedua, dan ini adalah referensi yang ketiga. Anda lihat di sini bahwa lingkaran saya menyentuh persis pada 3 titik. Ya. Ini tidak hanya berlaku untuk garis dan lingkaran, tetapi juga ketika Anda lingkaran, Anda ingin menyentuh lingkaran yang lain juga bisa, gitu ya. Contoh berikutnya adalah tangent radius. Tangent artinya bahwa lingkaran hanya menyentuh pada satu titik. Kalau tangent radius artinya dia akan tangent pada satu garis pertama dan akan tangent pada garis kedua, dan kemudian dia akan membuat radius dari kedua tangent tersebut. Ini adalah contohnya. Katakanlah saya contohkan garis. Oke. Anda lihat di sini. Saya akan membuat lingkaran tangent radius. Tangent artinya cuma satu titik yang bersentuhan dengan garis ini. Anda bisa gerakkan saja sembarang garis ini. Anda lihat tanda lingkaran hijau. Anda bisa lihat tanda lingkaran hijau dengan tanda garis horizontal di sana. Anda klik saja sembarang tempat. Ya, asal menyentuh saja garis ini, Anda klik sembarang tempat. Dan kemudian Anda klik, dia harus tangent di sini, dia harus tangent di sini. Dan kemudian Anda tentukan, Anda lihat yang biru, angka biru itu, dia akan menanyakan radius berapa yang ingin Anda buat. Katakanlah saya akan membuat radiusnya 50. Anda lihat bahwa dia akan membuat tangen di sini, dia akan membuat tangent di sini, dan membuat radius 50.
Ya, ini adalah fungsi dari tangent, tangent, radius. Bagaimana kalau saya akan membuat fungsi tangent, tangent, dan tangent? Katakanlah saya mempunyai garis sebagai berikut. Saya akan membuat suatu lingkaran yang menyentuh di ketiga sisi dari segitiga ini. Caranya adalah sebagai berikut. Saya akan pilih tangent, tangent, tangent. Saya akan dekatkan pada sisi ini. Saya akan dekatkan pada sisi ini. Dan saya akan dekatkan pada sisi ini. Sisi yang terakhir. Ya. Apa yang tadi? Lingkaran tersebut persis membuat persinggungan pada ketiga sisi dari lingkaran ini. Baik, pembahasan tentang tangent, tangent, tangent tadi membawa kita ke akhir dari sesi ini. Jangan lupa untuk mempelajari tautan dan mengerjakan tugas yang diberikan sebagai tambahan untuk memperkaya pengetahuan Anda tentang materi pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada sesi berikutnya.